RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Selamat pagi dan salam sehat selalu Pak. Salam Ini sehat. soalnya tugasnya udah lumayan menanti banyak nih Pak ya. Siap. Terkait topik pagi hari ini yaitu Polsek Sawan perketat pengamanan jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Bapak, ini persiapannya seperti apa nih dari personil dan lain-lainnya? Ya, jadi itu sudah dipersiapkan lebih awal Bu. Yeah. Kan sudah dilakukannya apel gelar pasukan, kemudian lanjut nanti persiapan tentu sudah mulai disiapkan untuk pada hari H nanti. Yeah. Berarti kalau di Polsek Sawan sendiri sebenarnya kalau untuk personil itu memang sudah mencukupi untuk satu kecamatan? Jadi kalau bilang personil untuk memenuhi satu kecamatan mungkin perbedaannya agak jauh Bu. Jauh ya, oke, Karena personil kita 52 orang. Namun dalam pelaksanaan tugas kami tetap menggunakan personil itu untuk melaksanakan kegiatan tugas di lapangan nanti. Baik. Jadi seperti apa sebenarnya Pak Polsek Sawan ini perketat pengawasannya jelang Hari Raya? Jadi dalam pengawasan untuk menjelang Hari Raya kita lebih cenderung turun melaksanakan giat patroli sambang. Oke. Giat patroli di Polsek Sawan seperti apa Pak? Jadi giat patroli di Polsek Sawan dilaksanakan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Jadi menggunakan personil yang sudah tersprint dalam pelaksanaan tugas kegiatan sehari-hari Bu. Termasuk berarti kayak Blue Patrol. Ya termasuk Blue Light Patrol, kemudian ya. sambang, dialogis, kemudian ke tempat wisata juga dilaksanakan Bu. Oke. Berarti kurang lebih hampir sama lah ya, karena seperti kayak ada segmen Jumat Curhat atau Minggu Kasih di Polsek Sawan. Ya itu masih tetap dilaksanakan Tetap karena ya. itu merupakan perintah dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan itu dan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat gitu. Ya, mungkin ada yang ingin sampaikan dari Bapak dari awal seperti apa ini? Apa yang sudah Bapak ingin sampaikan mungkin dari pendahuluan atau seperti apa? Oke, kami langsung aja Bu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi yang saya hormati Bapak Kapolres Buleleng beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta warga masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Sawan yang berbahagia. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas artung kersa wardanugrahanya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan interaktif dalam keadaan sehat walafiat. Seiring dengan perkembangan pembangunan di bidang Harkamtimas, kepolisian sektor Sawan memerlukan suatu strategi komunikasi intensif dengan masyarakat didasari kemitraan dan kesetaraan,
sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tanpa strategi komunikasi. Segala hal yang berkaitan dengan tugas pokok kepolisian sektor Sawan tidak akan lancar. Jadi hal ini memberikan pengaruh yang besar pada keberhasilan tugas yang akan dilaksanakan di lapangan itu. Jadi lebih lanjut, mungkin kami bahas tentang trigerata, dalam hal ini geografi. Jadi luas wilayah Sawan itu 8.994 km persegi dengan batas-batas utara Laut Jawa, selatan Kecamatan Sukosade, timur Kecamatan Kubutambahan, barat Kecamatan Buleleng. Kemudian demografi, jumlah penduduk 86.386 jiwa. Jadi jumlah polisi, Bu, perbandingannya 1 polisi dengan 1.570 jiwa. Nah, jadi 1 polisi dalam kesempatannya berarti 163,5 km persegi. Jadi itu memang perbandingannya lumayan ya Ibu, tidak begitu signifikan karena yang sebenarnya 1 polisi mungkin mengawaki 500 warga itu masih agak bisa di ini. Kemudian mayoritas agama Hindu, lain ada Islam, Kristen dan Buddha. Jadi sumber daya alam yang ada itu ada juga objek wisata, pertanian, perkebunan. Jadi objek wisata ada yang pura Beji, pura dalam Jagaraga, pura Batu Bolong. Kemudian air terjun ada di Sekumpul, pantainya ada di Kerobokan, dan juga ada air terjun di Lemukih itu. Cara singkat aja itu Bu. Nanti kemudian Pancagatranya itu ideologi. Ideologi kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara cukup baik. Ekonomi ya seperti tadi saya bilang bahwa perkebunan, pertanian, peternakan juga ada di sana. Kemudian politik mayoritas basis parpol, PDI dan Partai Golkar, Nasdem juga ada, Gerindra juga ada. Jadi di wilayah Kecamatan Sawan terdapat fraksi dari Partai PDI, kemudian Golkar, Nasdem dan Gerindra. Jadi jumlahnya 5 orang. Kemudian untuk pura kan Pura Beji yang sudah biasa dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian untuk masjid ada 1 masjid, Jamik ya Munawarah. Kemudian untuk gerejanya berarti ada Immanuel, Gereja Urip Langgeng yang di Galungan. Kemudian ada beberapa juga untuk keamanan dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2025. Jadi terjadi tindak pidana 3 kali kasus, Pak. 2 kali kejadian. Kemudian untuk laka lantas 13 kali kejadian, 1 meninggal dunia, 18 luka ringan dan 23 pelanggaran. Jadi mungkin untuk data laka lantas ya Januari terjadi 6 kejadian, kemudian Februari 1 kejadian meninggal dunia, 9 kejadian luka ringan Ibu. Untuk Maret baru 2 Bu, jadi itu luka ringan semua. Sedangkan untuk pelanggaran, jadi Januari pelanggarannya ada 7 tanpa STNK dan knalpot brong. STNK 1, knalpot brongnya 6. Kemudian Februari ada 10 pelanggaran tanpa plat 2, knalpot brong 5. Jadi semua ditindak. Kemudian untuk STNK 3. Kemudian Maret baru 6 Bu ada pelanggaran. Jadi dalam artian tanpa STNK, tanpa helm dan knalpot brong baru 2. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya laka lantas dan pelanggaran lalu lintas. Kami Polsek Sawan selalu melakukan pengaturan lalin baik pagi, PH pagi namanya Bu. Kemudian PH siang pada saat jam rawan itu anak-anak sekolah pulang sekolah, dan malam pun juga dilakukan PH malam. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan yang rutin kami lakukan setiap hari, yaitu lokasinya di depan Polsek untuk mengurangi terjadinya pelanggaran baik menggunakan helm maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jadi selaku pembina upacara di sekolah-sekolah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para siswa bagaimana berlalu lintas yang tertib di jalan raya, kemudian akibat-akibat yang ditimbulkan mungkin dalam melaksanakan berkendara di jalan. Kemudian yang keempat, juga dilakukan
pada saat kegiatan 21 bagi yang tidak memakai helm pernah diberikan helm secara cuma-cuma, sehingga untuk menyadarkan bahwa masyarakat pada saat berkendara harus menggunakan helm. Dan dalam artian bukan tidak menggunakan helm karena kemudian menggunakan helm karena takut dengan polisi. Dalam artian bahwa menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan diri sendiri dari pengendara tersebut. Jadi untuk dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1947, jadi kami sampaikan bahwa di masing-masing desa ada banyak dibuat ogoh-ogoh. Jadi untuk wilayah Kecamatan Sawan, jumlah ogoh-ogoh semua yang sudah terdaftar itu sebanyak 121 ogoh-ogoh. Oke, siap. Jadi hanya satu desa yang tidak membuat ogoh-ogoh, yaitu Desa Lemukih. Kemudian desa-desa yang lain yaitu Kerobokan, Sangsit, Girimas, Bungkulan, Sinabun, Suwug, Sudaji, Jagaraga, Menyali, Sawan, Bibitin, Sekumpul, Galungan, dan semuanya membuat ogoh-ogoh. Kemudian dalam pelaksanaan nanti yang pawai ogoh-ogoh ada beberapa desa yang menggunakan jalan utama, yaitu diantaranya Desa Kerobokan, kemudian Sangsit, Desa Girimas, dan Desa Bungkulan. Jadi jalur itu merupakan jalur utama, namun kami sudah berkoordinasi dengan klien adat dan kepala desa bahwa saat pelaksanaan nanti semoga berjalan aman lancar, karena jalur itu jalur utama banyak digunakan oleh warga masyarakat untuk hilir mudik, apalagi pada saat itu nanti mendekati mudik dalam perayaan Idul Fitri. Jadi sudah dilakukan upaya-upaya, yaitu karena pada saat perayaan nanti mungkin ada kerawanan-kerawanan yang muncul, Bu. Yang jelas karena itu jalan utama, kerawanan awal mungkin kemacetan lalu lintas. Jadi yang panjang saat pelaksanaan pawai ogoh-ogoh, karena mengingat jalur utama dari Kerobokan sampai Bungkulan itu tidak ada jalan alternatif untuk mengalihkan arus lalu lintas pada intinya. Kemudian mungkin kita kan sudah tahu warga masyarakat kita sebelum melaksanakan pawai ogoh-ogoh itu mungkin ya minum itu sudah biasa. Jadi itu kami sudah lakukan pencegahan awal melalui Babin, penyampaian secara pada saat sambang kepada warga masyarakat bahwa pada saat nanti pelaksanaan perayaan pengarakan ogoh-ogoh diusahakan jangan minum dulu. Mungkin karena walaupun mungkin sudah disampaikan, tapi kan kita tidak bisa memastikan secara pasti, Bu, bahwa warga itu akan mentaati peraturan itu. Namun kita sudah melaksanakan upaya-upaya berkoordinasi dengan Forkopincam, dalam ini Pak Camat, Pak Uramil, kemudian sudah melakukan rapat konsolidasi, sosialisasi pada saat nanti perayaan menjelang Nyepi. Ya, kemudian ada juga tambahan lagi dikit, silakan Pak, boleh. Bahwa untuk mencegah adanya tindakan pidana atau pelanggaran pada saat Hari Raya Nyepi, jadi kita sudah menyusun rencana pengamanan dan memploting anggota baik yang pada saat pelaksanaan melasti sampai dengan kegiatan ogoh-ogoh. Kemudian dalam pelaksanaan pengarakan ogoh-ogoh juga kita sudah berkoordinasi agar pelaksanaannya menggunakan sebagian jalan sehingga sebagian digunakan untuk berlalu lintas. Kemudian sebelumnya juga sudah dilakukan rahasia miras yang sudah kemarin dimusnahkan pada saat apel gelar pasukan di Polres. Dan juga kita sudah melaksanakan sambang kepada tokoh-tokoh, baik tokoh agama, tokoh politik, tokoh adat, tokoh masyarakat maupun pemuda. Dan juga dilaksanakan patroli 3 pilar, Bu. Jadi dalam hal ini melibatkan anggota TNI dan Satpol PP. Kemudian melakukan himbauan kepada warga masyarakat, dalam ini 14 desa yang ada di wilayah kami, sehingga harapan kami ke depan dalam pelaksanaan perayaan Nyepi bisa berjalan dengan aman, lancar. Kemudian tindak lanjut, karena Hari Raya Nyepi hampir berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri, kami juga sudah melakukan langkah-langkah, yaitu pengamanan pada saat pelaksanaan persembayangan, itu
persembahyangan sehingga mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian lebih lanjut, marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan himbauan-himbauan yang sudah disosialisasikan dan disebarkan oleh FKUB, sehingga dalam pelaksanaan hari raya, baik hari raya Nyepi maupun hari raya Idul Fitri, dapat berjalan tanpa ada kejadian-kejadian yang menimbulkan kebisingan nanti dalam pelaksanaan hari raya itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada saran masukan dari peserta pendengar yang bahagia, kami akan terima, dan mungkin saran itu kami jadikan masukan untuk dalam pelaksanaan tugas ke depan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik pendengar, jadi sudah diundang oleh Bapak Kapolsek Sawan. Silakan jika Anda ingin sama-sama sharing dengan topik kali ini terkait pengawasan jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, Anda boleh menghubungi kami melalui line telepon 0362246644 atau WhatsApp call, WhatsApp chat kami 0811 399 9790, atau Anda bisa komen langsung di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami segera kembali. 97,9 Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official masih di dialog interaktif. Hai Bali Ken bersama saya Irna dan bersama Kapolsek Sawan Bapak
AKP Ketut Budayana. Terima kasih untuk Anda yang sudah mulai berkomentar di chat kami melalui 0811 399 9790. Mohon izin Komandan, ada yang menyampaikan ucapan terima kasih. Beberapa hari yang lalu dibagikan takjil, betul Pak? Betul, Bu. Sangat luar biasa. Jadi ini terima kasih Pak, saya sempat merasakan takjil yang diberikan oleh Polsek Sawan. Terima kasih, ini tapi nggak ada namanya, belakangnya 7979. Betul Pak, apakah memang kegiatan ini khusus dalam Ramadan atau seperti apa Pak? Jadi kegiatan ini dalam bulan Ramadan dilaksanakan oleh segenap unsur kepolisian, Bu. Bukannya di Polsek Sawan aja, tapi dari unsur kepolisian di Jakarta juga sampai ke pelosok-pelosok juga dilaksanakan, dalam artian kita silaturahmi terhadap warga masyarakat yang ada di wilayah kita, kemudian untuk memperdekat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Baik. Sehingga ada timbal balik dari masyarakat, aspirasi disampaikan kepada Polri, jadi kita menindaklanjuti sehingga hubungannya semakin erat dalam melaksanakan untuk pengamanan Harkam Tipmas itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang mungkin kegiatannya memang tidak setiap hari ya Pak ya teman, tapi memang kemarin katanya sudah merasakan takjilnya Bapak dari Polsek Sawan. Oke, siap. Kita lanjut lagi boleh? Ini komentar dari, terima kasih juga untuk Kepolisian Sawan. Lebih tepatnya penyebutannya bukan kepolisian ya? Polsek Sawan. Ya. Oke. Jadi mohon maaf Bapak atau Ibu nih. Terima kasih untuk Polsek Sawan yang sudah menggelar kegiatan rutin untuk pengamanan di gereja-gereja yang ada di wilayah hukum Kecamatan Sawan. Kami juga merasa nyaman dan selamat bertugas, selalu sehat Bapak dan tim. Terima kasih. Waduh, terima kasih. Betul juga Pak? Ya, jadi saya ucapkan terima kasih juga Bu atas ininya kan saran usulannya terhadap Kepolisian Sektor Sawan dalam pelaksanaan tugas rutin kami, karena kegiatan pengamanan persembahyangan tetap dilakukan setiap hari Minggu di gereja-gereja yang ada di wilayah hukum Polsek Sawan, sambil juga menyerap informasi komunikasi terhadap warga masyarakat tentang lingkungan dan sekitarnya itu. Terkait ini Pak, jalan agak gelap di wilayah Sawan ini apakah memang bisa dikoordinasikan dengan pihak terkait agar jalan-jalan di daerah Sawan ini memang kan biasanya kalau udah jam 7 jam 8 malam itu udah agak gelap. Nah, seperti apa nih Pak untuk kami masyarakat, apakah memang menjamin keamanan dan kenyamanannya? Terima kasih, karena memang banyak juga jalan dari Jagaraga sampai di daerah mana nih, itu banyak jalan yang rusak. Takutnya ada apa-apa kalau misalnya kami masyarakat yang agak pulang malam bekerja, beraktivitas, karena jalan berlobang tapi keamanan atau kenyamanan lampu di jalan itu tidak menerangi perjalanan kami. Terima kasih Bapak, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk siapa ini, mohon maaf lain kali mungkin dikasih namanya biar kita bisa langsung menyampaikan kepada Bapak, tapi terima kasih yang belakangnya 2025. Terima kasih. Mungkin benar juga Pak, mohon maaf. Jadi begini Bu, memang itu apa yang disampaikan oleh warga masyarakat memang benar dengan situasi dan kondisi. Apakah penerangan jalan dari pihak PLN atau siapa yang mengelola di sana, memang situasi agak gelap di sana. Kemudian jalan-jalan yang berlubang itu memang dari wilayah Bebetin ke atas Kumpul sampai Lemuki itu memang jalan dibilang rusak ya, memang sudah rusak Bu. Nah, jadi itu sudah dikoordinasikan dengan Pak Camat, kemudian Kepala Desa, bahkan mungkin informasi yang terakhir mungkin akhir bulan ini katanya akan digarap jalan yang dari Bebetin ke Sekumpul itu. Kami juga sudah menyampaikan bahwa dengan adanya jalan banyak yang rusak, kemudian berlubang, kemudian gelap pada saat malam hari, sehingga banyak menimbulkan kejadian kecelakaan tunggal Bu, dalam artian OC yang dilakukan oleh pengendara-pengendara di sana. Walaupun kami dari pihak kepolisian sudah menyarankan bahwa hati-hati, bahwa di sana ada banyak jalan yang rusak. Namun itu kan koordinasinya harus ke pemerintah daerah. Jadi itu sudah dilakukan, bahkan dari pihak anggota DPR Kecamatan Sawan yang dari pihak fraksi PDI sudah memberikan sambung tangan, dalam artian menghubungkan langsung menghadap ke PU dengan perbekal dengan Pak Camat itu untuk mengkonsultasikan bagaimana secepatnya jalan itu. Bahkan kami juga pada saat patroli juga sering berkomunikasi dengan
Pak Kepala Desa, usaha-usaha apa yang kalau jalan itu nanti dibeton lagi mungkin tidak akan bertahan lama, karena kan tiap hari belum kering udah dilalui pasti akan terbongkar lagi. Jadi harapan kami mungkin pada kesempatan ini juga mungkin pendengar yang budiman bisa memberikan masukan atau saran kepada pihak yang berwenang dalam perbaikan jalan itu, sehingga kedepannya jalan bagus dan pariwisata juga di wilayah kami di Sawan itu khususnya yang menuju ke air terjun Lemukih dan Sekumpul lancar itu tujuan kami. Ya, Pak. Yeah. Ada lagi boleh Pak ya? Yeah. Selamat pagi Bapak Sumertejiwe, salah satu masyarakat Sawan ini. Bapak, mohon izin Bapak Komandan yang terhormat, kan kehadiran personil kepolisian ini merupakan wujud pelayanan kepada masyarakat. Kebetulan kalau misalnya kami selaku masyarakat ingin menyampaikan sesuatu kepada Polsek Sawan, ini via mana ya Pak, nomornya atau lapor polisinya, atau mau curhatnya, atau melalui media sosialnya, mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Jadi kami misalnya kalau ingin menyampaikan sesuatu terkait keamanan, kenyamanan, apakah boleh langsung melalui nomor-nomor atau media sosial yang Bapak share nantinya. Terima kasih dari Bapak Sumertejiwe. Baik, silakan ditanggapi Komandan. Terima kasih Pak masukannya. Jadi Bapak mungkin mau memberikan informasi kepada kami secara langsung, bisa aja dicatat nomor WA kami Pak, yaitu di 081 936 486 206. Jadi itu nomor WA kami yang tidak pernah mati tiap hari. Bisa 24 hour ya Pak? Ya, bisa dihubungi secara langsung, kemudian atau mungkin Bapak mungkin bisa menyampaikan melalui babin kami yang sudah ada di desa masing-masing, permasalahan-permasalahan yang dialami, mungkin keluhan-keluhan itu bisa disampaikan nanti, sehingga antara hubungan Bapak dengan kami pihak kepolisian kan makin lama makin erat. Kemudian apa yang perlu kita laksanakan atau pencegahan-pencegahan apa yang kita lakukan nanti kita bisa komunikasikan, ataupun Bapak bisa langsung aja datang ke Polsek Sawan, mungkin mencari Pak Kapolsek atau siapa di sana, ya silahkan, karena pintu kami tetap terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya ataupun aspirasinya untuk kebaikan Polri gitu. Baik, siap. Berarti aman ya Pak kalau misalnya emang masyarakat melaporkan sesuatu? Aman aja Bu. Maksudnya dari data pribadi yang melaporkan apakah memang aman? Ya aman. Aman ya, baik. Baik, kami masih akan lanjutkan lagi perbincangan kami. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singarjo Official, juga kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami bersama dengan Kapolsek Sawan, Bapak AKP Ketut Budayana, terkait topik pagi hari ini, pengamanan jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Kami kembali sesaat lagi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Satu RRI Singaraja. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama. Baik pendengar, masih bersama saya Ira dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih bergabung bersama kami dan masih bersama dengan Kapolsek Sawan Bapak AKP Ketut Budayana. Ini yang menarik adalah soal aktifnya juga Polsek Sawan dalam ketahanan pangan, Pak. Betul, Pak? Ya betul Bu, karena itu merupakan program pasca cita Presiden yang ditindaklanjuti karena Polri juga ikut terlibat di sana dalam ketahanan pangan. Kalau dari Polsek Sawan sendiri, apakah memang punya kebun atau seperti apa, Pak? Oh, dalam hal ini Bu, tapi kita kan tidak punya kebun secara langsung di sana. Namun usaha upaya yang kita lakukan dengan menggandeng para petani, kemudian selaku pendamping, penggerak dalam pelaksanaan untuk ketahanan pangan. Baik, kita kembali lagi ke topik bahwa pengamanan jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri ini tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada banyak sekali yang ikut berpartisipasi dalam pegawai ogoh-ogoh. Tapi sebenarnya tepatnya untuk pawai ogoh-ogoh itu kapan, Pak? Jadi mungkin mengantisipasi untuk Anda yang ingin menuju daerah sana yang akan melewatinya biar tanggal segitu lagi rame-ramenya, lebih baik besoknya atau setelahnya baru kita ke sana misalnya seperti itu. Ya jadi begini Bu, disampaikan bahwa pengarahan ogoh-ogoh itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 28. Jadi pengerupukan di mana hal itu mungkin warga masyarakat akan mengeluarkan ogoh-ogohnya sekitar pukul 13.00 WITA itu siang hari. Karena persiapan itu harus dilakukan baik yang ada di jalan maupun di desa. Jadi kami juga mengimbau kepada warga masyarakat yang akan melakukan kegiatan mengarak ogoh-ogoh agar mematuhi tata tertib yang sudah disampaikan baik dari kepala desa, klien adat maupun kepala dinas dan klien dusun di sana, sehingga dalam pelaksanaannya nanti kita sama-sama saling menghormati, jadi menghormati pengguna jalan maupun yang melakukan aktivitas sebagai pengarak ogoh-ogoh. Jadi tanggal 28 itulah yang hari H sampai selesai itu kira-kira jam berapa, Pak? Malam ya? Ya mungkin selesainya bisa sampai jam 8 atau jam 9 itu, karena kan setelah itu ogoh-ogohnya dibawa kembali ke lokasi masing-masing dan ada juga nanti yang akan dibawa ke kuburan dibakar. Oke, siap. Tapi nggak menutup kemungkinan jika memang ada masyarakat yang ingin melihat. Ya itu kan pasti ada, pasti ada. Dari yang jauh tapi itu tetap hati-hati gitu ya. Ya, jadi kami juga mengimbau bahwa warga masyarakat yang akan menggunakan jalur utama dari Kerobokan sampai Bungkulan, kami juga mengimbau bahwa kegiatan itu nanti akan berlangsung sore, sehingga mungkin dalam bepergian untuk keperluannya itu bisa dilakukan pagi atau sampai siang. Ataupun kalau memang pada saat itu harus melakukan bepergian, ya kita harus sabar juga di jalan, Bu. Karena pasti akan ada kemacetan, karena ada keramaian, ya mungkin ada kemacetan. Walaupun kita nanti sudah menerjunkan personil untuk pengaturan lalu lintas, karena aktivitasnya banyak warga ya, pasti akan ada kemacetan. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Namun dari warga yang akan menggunakan perjalanan itu juga ya tahu dan mempunyai kesadaran diri, sehingga tidak merasa jengkel nanti karena macet, mungkin bisa mengumpat kepada siapa nanti kan gimana kan, kok jalan kami macet tidak bisa jalan ya. Jadi lebih awal kami sudah menyampaikan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang, kecuali kegiatan yang urgent ya, kita akan berusaha untuk mengawal sehingga selesai dalam perjalanan itu lebih cepat gitu Mas. Oke, baik. Satu lagi
saya sudah menerima chat, kami bacakan dulu Ya. Bapak. Nggih. Terima kasih untuk Ibu Luh Sudarsini. Bapak, saya dari Jagarage. Terima kasih banyak untuk perhatian dari pihak kepolisian Sawan yang sudah ikut membantu keamanan di daerah Sawan. Tapi yang ingin saya tanyakan, mohon maaf tadi Bapak sampaikan tentang 3 pilar. 3 pilar itu seperti apa ya Pak? Tadi maaf saya agak terlambat mendengarkan. Apa nih Pak 3 pilar yang maksudnya tadi yang disampaikan? Terima kasih Ibu Luh Sudarsini. Oke, mungkin jadi dijelaskan lagi ya. 3 pilar itu kan jadi ada di sana dari TNI, kepolisian, kemudian Dan dari Satpol PP. Porkosimpan, Satpol PP, Bu. Jadi seperti apa katanya kolaborasinya? kita bergabung dalam melaksanakan patroli itu. Jadi patroli kita laksanakan, makanya disebut 3 pilar karena terdiri dari 3 kelompok itu melakukan patroli secara bersama-sama itu. Apakah itu juga nanti di saat Nyepi dan Idul Fitri? Saat Nyepi dan Idul Fitri juga dilaksanakan, tetap Baik, dilaksanakan tetap itu. dilaksanakan ya, berarti benar. Sesuai dengan prediksi waktu ketika zamannya COVID katanya. Oke, zaman COVID juga begitu ya Pak? Ya, Bu. Pilar, siap. Terima kasih Bu Lus dari sini yang lagi ikut memantau juga. Nah ini mungkin kita ada sedikit waktu lagi yang bisa disampaikan oleh Bapak Kapolsek Sawan terkait pengamanan jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Tapi kan tadi juga sudah disampaikan ya. Mungkin tadi Anda yang baru mendengarkan bahwa dari Polsek Sawan juga yang namanya untuk narkoba dan brong tadi ya Bapak sudah juga menyampaikan, karena memang brong ini juga jadi dilema banget. Bapak, saya angkat telepon dulu, ada yang bergabung pagi hari ini, boleh? Boleh, Bu. Oke, selamat pagi Om Swastiastu. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Sudarsana. Iya betul, Salim Mbak Yatna. Terima kasih Pak Sudarsana sudah bergabung, silakan. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Komandan Kapolsek Sawan. Selamat pagi Pak Sudarsana, sehat rahayu. Pak Ketut Dayana ya. Yeah. Terima kasih Bapak telah hadir di Singaraja, telah memberikan informasi-informasi terkait dengan pengawasan Kaptimas menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Ini sangat bagus sekali, sangat penting sekali disampaikan kepada masyarakat, di mana tadi Bapak telah banyak menyampaikan dan juga kami sangat apresiasi terkait dengan keamanan di wilayah Sawan, Buleleng, sampai hari ini terus tetap kondusif. Itu berkat upaya-upaya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polsek Sawan dan Polres Buleleng, dan juga berkat koordinasi dengan tokoh masyarakat, adat, dan lain sebagainya. Tentunya terkait dengan Hari Raya Nyepi, untuk menjaga keamanan, yang pertama kami sampaikan, kami harapkan agar mengimbau kepada masyarakat terkait dengan pengarakan ogoh-ogoh. Bagi yang mengarak ogoh-ogoh agar tidak diperkenankan untuk sebelumnya minum minuman keras. Ini sangat bahaya sekali. Ini sering terjadi di tahun-tahun lalu. Ini penting sekali Bapak untuk memberikan arahan di masing-masing adat dan juga desa setempat. Yang kedua, harapan kami agar Bapak terus memberikan edukasi dan juga terkait dengan hari Lebaran, ada rumah-rumah penduduk yang ditinggalkan mudik itu perlu dipatroli, dijaga, dan bekerjasama dengan masyarakat. Itu juga kami sampaikan. Baik. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak ini dapat memberikan pemahaman pada masyarakat yang lebih baik sehingga terjaga keamanan. Dan lagi sekali peran Kabinmas ya, ini perlu ditingkatkan terus karena sudah bagus sekali komunikasi koordinasi Babin di setiap desa itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sudarsana. Selamat pagi. Baik, ini apresiasi sangat luar biasa. Silakan Bapak Kapolsek menanggapi. Terima kasih Pak Sudarsana, masukan-masukannya yang diberikan kepada kami untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya
Harkamtibmas. Jadi yang pertama agar mengimbau kepada warga masyarakat pada saat pengarakan ogoh-ogoh sebelumnya jangan minum minuman keras. Jadi ini himbauan-himbauan kami sudah kami sampaikan baik pada saat rapat di kantor camat kepada Bapak Kepala Desa dan klien adat, karena dalam perayaan nanti ogoh-ogoh itu yang bertanggung jawab kan di desa itu kan klien adat, karena itu menjelang untuk perayaan Nyepi. Jadi kami sudah sampaikan, bahkan kami juga sudah masif melakukan kegiatan pada saat patroli menyambangi warung-warung yang diduga menjual miras. Jadi sudah kami lakukan, semoga apa yang kami lakukan didukung oleh warga masyarakat, karena ini tujuannya adalah untuk Harkamtibmas, sehingga dalam pelaksanaan nanti perayaan atau Nyepi, pengarakan ogoh-ogoh kita dapat berjalan secara aman dan damai. Karena kalau kita tidak menghormati kegiatan itu dari diri sendiri, siapa lagi suruh menghormati? Jangan sampai nanti kita yang melaksanakan kemudian kita yang melanggar apa yang telah disampaikan baik oleh FKUB maupun yang telah disosialisasikan kepada warga masyarakat. Jadi harapan kami warga masyarakat juga menyadari hal itu sehingga dalam pelaksanaannya nanti berjalan dengan aman. Kemudian yang kedua, untuk memberikan edukasi kepada pemudik yang meninggalkan rumahnya sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan aman dan tidak canggung meninggalkan rumahnya. Dan itu juga sudah dilakukan terhadap Babin untuk menyampaikan apabila bepergian, dan jika perlu misalnya dalam bepergian ingin menitipkan sepeda motornya, silakan Pak, motornya dititip di Polsek Sawan. Kemudian karena kami juga ada base camp di sana, ya kami menerima titipan di sana untuk menjaga keamanan lebih lanjut. Jadi itu harapan kami, dan semoga dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi maupun Idul Fitri ini berjalan aman, lancar, dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah memberikan masukan kepada kami, sehingga kedepannya karena Polri itu perlu masukan-masukan sehingga dalam pelaksanaan tugas ke depan nanti kami bisa melaksanakan tugas lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sundarsana. Satu pertanyaan terakhir pagi hari ini yang disampaikan oleh masyarakat. Selamat pagi Bapak Kapolsek. Saya suka sekali mendengarkan tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas. Nah, kalau untuk di Sawan ini sebenarnya daerah mana Pak? Mohon maaf, saya juga orang Sawan, tapi sebenarnya saya ingin tahu aja kalau disebutkan tempat-tempat rawan itu tempat rawan seperti apakah ya, untuk gangguan Kamtibmas dari pihak kepolisian. Terima kasih Bapak Komang. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Komang. Yaitu Bapak menanyakan bahwa tempat-tempat rawan. Jadi rawan itu kan kita bisa dinilai dari situasi dan kondisi di wilayah itu. Kemudian rawan itu juga kan banyak juga. Ada kerawanan lalu lintas, mungkin macet, mungkin sering terjadi kecelakaan, dan juga mungkin kerawanan itu ada rawan banjir, rawan longsor. Kemudian kalau misalnya masalah Kamtibmas, ya kita memang di wilayah Sawan itu kan tidak terlalu menonjol Kamtibmas mana yang terlalu menonjol, karena kalau kebiasaan misalnya di sana ada pencurian dimanapun pasti ada pencurian, namun kan tidak terlalu menonjol kejadian-kejadian itu yang tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang terlalu banyak. Tapi harapan kami juga kepada warga masyarakat maupun yang tinggal di wilayah Kecamatan Sawan, marilah kita menjadi polisi pada diri sendiri. Jadi dalam artian kita memberikan rasa aman itu terhadap diri sendiri, kemudian terhadap orang lain, dan saling berkomunikasi dengan warga masyarakat yang lain sehingga koordinasi itu tetap nyambung. Sehingga apapun yang akan terjadi kan kita bisa komunikasikan, sosialisasi, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa berkurang terjadi di wilayah hukum Polsek Sawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Luar biasa. Baik Pak, kita ada waktu 4 menit untuk mengakhiri perbincangan ini. Tidak terasa kita hampir 50 menit kebersamaan di dialog interaktif Hai Bali Ken. Mungkin sebagai closing statement yang bisa Bapak sampaikan terkait pengamanan jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, himbauan atau silakan. Terima kasih para pemirsa yang baik hati dimanapun berada. Kami selaku Kapolsek Sawan menyampaikan himbauan bahwa
menjelang perayaan Hari Raya Nyepi maupun Idul Fitri yang nanti datangnya hampir berbarengan, marilah kita sama-sama menjaga situasi wilayah hukum Polsek Sawan dari gangguan-gangguan Kamtimas, sehingga dalam pelaksanaan Hari Raya itu kita dapat menjalankan dengan baik, hikmat, dan aman. Semoga kedepannya kita tetap melaksanakan hubungan komunikasi baik dari warga masyarakat dengan pemolisian masyarakat, kemudian dengan pihak kepolisian, sehingga kita selalu terjalin hubungan yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kami manusia tidak sempurna, jadi yang sempurna itu hanya rokok. Nah, terima kasih saya sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya masih akan menemani Anda hingga pukul 14. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, yang sudah mendengarkan. Dan tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.